151 Chu Miaohan ada di sini. Selama 2 hari berikutnya semua orang di sekte menjalankan tugas mereka dan semuanya tampak begitu teratur dan stabil. Tetapi semakin ini terjadi semakin terasa seperti badai akan datang. Sekarang Ning Jie adalah putra suci sekte dan memiliki status yang mulia, dia tidak perlu melakukan banyak hal. Plus dia baru saja memberikan kontribusi besar dan kembali ke sekte, jadi semua orang dengan suara bulat memberinya hari libur agar dia bisa beristirahat dengan baik. Meskipun itu istirahat, Ning Jie merasa bahwa itu tampak lebih melelahkan dari biasanya. Dia harus berurusan dengan Si Luo pada siang hari. Sejak kembali kali ini Ning Jie menemukan bahwa wanita Si Luo ini tampaknya menjadi jauh lebih lengket. Dan dia akan menemukan berbagai alasan untuk mencarinya setiap hari. Bahkan di malam hari pun dia tidak bisa beristirahat. Di paruh pertama malam itu, aku akan pergi mencari Xiao Wanxing untuk berdiskusi tentang urusan dunia dengannya, tetapi seringkali diskusi berakhir di ranjang. Kemudian di tengah malam dia akan pergi ke kamar Cusi. Di bawah lemparan dan putaran Cusi, malam selalu berlalu dengan tenang, dan Ning Jie harus pergi dengan terburu-buru bahkan sebelum dia sempat beristirahat. Oleh karena itu, Ning Jie sering berjalan-jalan di sekitar sekte dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Melihat Ning Jie seperti ini, semua orang akan menghela napas dalam hati. Sungguh tidak mudah menjadi putra suci sebuah sekte. Aku bekerja sangat keras siang dan malam hingga aku merasa seperti melayang bahkan ketika aku berjalan. Sungguh memilukan hanya dengan malam itu. Ning Jie akhirnya berhasil menenangkan Xiao Wanxing hingga tertidur. Kemudian dia bergegas ke kamar Cusi. Begitu saya masuk, saya merasa ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, ketika dia baru saja masuk, Cusi akan bergegas dan memeluknya erat-erat, tapi mengapa ruangan itu begitu gelap hari ini dan tidak ada pelukan dari Cusi? Tapi jelas ada kehadiran Cusi di ruangan itu. Apa yang sedang dilakukan wanita ini? Dia dengan cekatan menyalakan lilin di ruangan. Di bawah cahaya lilin yang terang Ning Jie mencoba menemukan sosok Cusi. Ketika dia melihat tempat tidur matanya langsung melebar. Cusi terlihat terikat di tempat tidur dengan tali rami dengan tangan dan kakinya terikat di 4 sudut tempat tidur. Tubuhnya ditutupi dengan lapisan kain kasa hitam dan mulutnya disumpal dengan kain sehingga dia hanya bisa mengeluarkan suara gerutuan. Bahkan di antara alisnya yang gelap, ada ekspresi ketakutan. Oh sial, ada apa? Mungkinkah seorang pembunuh telah memasuki sekte Miaoyin? Melihat Cusi seperti ini, Ning Jie langsung waspada. Dia mengepalkan tinjunya dan melihat sekeliling ruangan dengan hati-hati mencari pembunuh itu. Tetapi setelah mencari-cari, dia tidak menemukan jejak pembunuh itu. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia melangkah maju dan mengambil kain yang menghalangi mulut Cusi. Dan bertanya dengan tergesa-gesa, ada apa? Di mana pembunuhnya? Namun pada saat ini, kepanikan di wajah Cusi perlahan menghilang. Dia memelototi Ning Jie dengan kesal lalu cemberut dan berkata, tidak ada pembunuh. Ning Jie, bukan pembunuh bayaran, lalu kenapa kamu seperti ini? Cusi mendengus dan bergumam. Bukankah kakak senior memberitahu Kiki tentang akting dan cosplay hari itu? Kiki ingin memberi kakak senior kejutan, jadi dia mengikat dirinya sendiri dan bersiap untuk memainkan peran perampok ganas dan gadis lemah. Setelah mendengar kata-kata Cusi, Ning Jie tidak tahu harus tertawa atau menangis. Ya Tuhan, Kiki, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Kupikir ada pembunuh di ruangan ini. Namun pada saat ini, Cusi jelas tidak tergerak dan berkata dengan tidak puas. Tetapi jika Kiki memberitahumu sebelumnya, tidak akan ada kejutan, bukankah aku bertingkah seperti itu tadi? Menghadapi pertanyaan Cusi, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk mengingat kepanikan di alis Cusi barusan. Dia memerankannya dengan sangat jelas. Ini seperti tapi. Ning Jie ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cusi menyela dirinya. Saudara, jika kamu tidak suka, katakan saja. Kiki tidak akan melakukannya lagi lain kali. Ning Jie mengerutkan kening. Sebagai salah satu dari para pria terhormat, bagaimana mungkin dia tidak menyukai hal yang begitu? Hanya saja kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba dan aku tidak bisa melepaskannya untuk sementara waktu. Tapi Cusi sudah mengatakan ini. Bagaimana mungkin Ning Jie bisa menahan diri lebih lama lagi? Lagi pula ini terkait dengan kebahagiaan masa depannya, dan dia sama sekali tidak boleh ragu. Memikirkan hal ini, Ning Jie tidak mengatakan apa-apa dan berjalan perlahan menuju Cusi. Karena aku tidak bisa meyakinkan Cusi secara verbal, aku hanya bisa menggunakan tindakan untuk membuatnya tidur denganku. Dia berhenti di ranjang, menatap Cusi dengan mata membara, lalu memasukkan kembali kain yang baru saja dia keluarkan ke dalam mulut Cusi. Saat ini, mata Cusi tiba-tiba berbinar. Saudara, apa yang kamu inginkan? Ini kami datang. Cusi hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, tetapi dia bereaksi dengan cepat dan segera kembali ke keadaan sebelumnya, berusaha sebaik mungkin untuk memainkan peran yang dimilikinya saat ini. Melihat Cusi berpura-pura ketakutan, Ning Jie menunjukkan senyum licik. Pertempuran akan segera pecah. Diringkas. Keesokan harinya, Ning Jie baru saja kembali ke kamarnya ketika dia mendengar tuannya memanggilnya. Ketika kami tiba di gerbang gunung, kami menemukan bahwa banyak orang sudah berkumpul di sini, termasuk sekte Master Xiyin dan para tetua sekte Miaoyin. Hampir semua dari mereka hadir. Mata semua orang melihat ke kejauhan bertanya-tanya apa yang mereka tunggu. Ning Jie berjalan ke sisi Qiu Yuebai dan bertanya perlahan. Guru, apa yang terjadi hari ini? Semua orang berkumpul di gerbang gunung, apakah Anda menunggu seseorang? Qiu Yuebai melirik Ning Jie dan berkata dengan misterius. Seseorang akan datang dan dia orang penting, coba tebak apa yang Anda pikirkan dan saya akan memberitahu Anda jika Anda menebak dengan benar. Ning Jie tersenyum dan berkata. Tuan, katakan saja langsung. Kompetisi seni bela diri dunia akan segera dimulai. Dan ada begitu banyak orang yang datang dan pergi dari sekte Miaoyin setiap hari. Bagaimana aku bisa menebak?
Qiyu Yuebai tersenyum dan berhenti bercanda dengan Ning Jie. Dia berkata langsung. Oke, aku tidak akan menggodamu lagi. Orang yang datang adalah Chung Yaohan, pemimpin aliansi Taois kita dan guru negara dinasti Xia Agung saat ini. Dia juga saudara perempuanku yang baik. Kamu harus sopan saat bertemu dengannya nanti. Mendengar Qiyu Yuebai mengatakan ini, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Apa Chung Yaohan akan datang? Suara ini membuat para tetua dan murid di sekitarnya menoleh dan Ning Jie dengan cepat menundukkan kepalanya. Qiyu Yuebai memelototinya dan berkata, mengapa kamu berteriak begitu keras? Apa yang kamu ketahui, Chung Yaohan? Ning Jie dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak mengenalnya. Saya belum pernah ke Liga Dao. Jadi bagaimana saya bisa mengenal pemimpin Liga Dao? Aku tidak mengenalmu tapi kau berteriak dengan sangat keras. Kau adalah putra suci Sekte Miaoyin sekarang. Jadi perhatikan citra Anda. Ya. Ning Jie menjawab berulang kali tetapi pikirannya benar-benar bingung. Selesai. Wanita Chung Yaohan ini akan datang. Bab 252 orang kedua di bawah Cusi. Ning Jie tidak bisa mengendalikan kepanikan di hatinya. Bagaimanapun, wanita Chung Yaohan ini sedikit istimewa. Kehidupan sebelumnya, dia tahu betul bahwa Chung Yaohan adalah seorang wanita asketis yang secara emosional dia seperti sebongkah es. Jadi dibandingkan dengan pahlawan wanita lain, dia adalah orang yang sulit ditaklukkan. Dari sudut pandang emosional, memang sulit untuk menakluk. Tapi itu tidak berarti dia akan menyerah. Ning Jie mendengar bahwa Chung Yaohan adalah pria yang membenci kejahatan dan penuh dengan rasa keadilan. Jadi dia menyamar dan bergabung dengan markas aliansi Tao, perlahan-lahan bersembunyi di samping Chung Yaohan. Sering melakukan hal-hal untuk menghukum kejahatan dan mempromosi. Meskipun hal-hal ini tampaknya hanya hal-hal kecil yang tidak signifikan, namun hal itu bertambah banyak. Perlahan, dia datang ke pandangan Chung Yaohan dan secara bertahap mendapatkan kepercayaan Chung Yaohan. Chung Yaohan mempercayakan banyak hal kepadanya dengan percaya diri. Akhirnya setelah 2 tahun, Ning Jie akhirnya mencairkan es di hati Chung Yaohan dan memenangkan hatinya. Melihat waktunya sudah matang, Ning Jie dengan sengaja jatuh ke dalam pengejaran musuh-musuhnya. Untuk menyelamatkan Ning Jie, Chung Yaohan menghabiskan separuh dari kultivasinya. Keduanya bertempur dengan berdarah-darah, menerobos pengepungan, dan melarikan diri ke pavilion Chunfeng. Saat memulihkan diri di pavilion Chunfeng, Ning Jie menatap Chung Yaohan, dan Chung Yaohan juga memberitahu Ning Jie sumpah yang telah dia buat, pria pertama yang melihat tubuhnya akan menjadi pasangan Taoisnya atau dibunuh. Dan hasil seperti itu awalnya merupakan bagian dari rencana Ning Jie. Oleh karena itu Ning Jie memanfaatkan kesempatan untuk menaklukkan Chung Yaohan menjadi pasangan Taoisnya dan membuat sumpah cinta padanya untuk berbagi hidup dan mati. Melihat bahwa rencananya telah berhasil, Ning Jie berpura-pura mati tidak lama kemudian. Setelah mendengar berita kematian Ning Jie, Chung Yaohan patah hati. Dia tidak berniat untuk hidup sendirian di dunia, jadi dia bunuh diri di pavilion Chunfeng tempat mereka membuat sumpah bersama. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Ning Jie merasa sedikit bersalah. Dia sedikit malu untuk menghadapi Chung Yaohan, lagi pula cinta Chung Yaohan terlalu dalam. Dia bahkan sangat mencintainya hingga dia akan bunuh diri untuknya. Meskipun dia tahu bahwa hal-hal itu tidak terjadi dalam kehidupan ini, dan bahkan Chung Yaohan tidak mengenalinya, tetapi ketika Ning Jie memikirkan wajah cantik Chung Yaohan yang dingin, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Baiklah, Tuan, saya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Bagaimana kalau saya kembali dan... Ning Jie tampak malu. Namun, Qiyu Yuebai menjawab. Kamu tidak merasa tidak enak badan? Kamu ingin pergi mencari adik-adik juniormu lagi. Bukankah kamu terlalu dekat dengan mereka akhir-akhir ini? Ada senyum tipis di wajah Qiyu saat dia berbicara, dan dia tampak sangat ramah. Namun, menurut Ning Jie, ada bahaya tersembunyi dalam senyuman ini. Tidak baik. Wanita ini sepertinya cemburu. Ning Jie dengan cepat tersenyum. Bagaimana mungkin? Awalnya aku ingin menemani guru, tetapi guru harus menangani masalah penting sekte. Dan aku tidak bisa mengganggumu, jadi aku pergi untuk berbicara dengan beberapa adik perempuan. Nada Qiyu Yuebai sedikit melembut dan berkata. Benarkah? Itu benar sekali, guru secantik peri. Bagaimana mungkin aku tidak senang bisa bersama dengan wanita secantik guru setiap hari? Mendengar Ning Jie mengatakan, senyum di wajah Qiyu Yuebai berubah menjadi nyata dengan sedikit kesombongan. Tidak ada keraguan bahwa dia bahagia. Tidak ada wanita yang bisa menolak dipuji oleh orang yang dia sukai. Dan Qiyu Yuebai juga tidak terkecuali. Anak nakal. Qiyu Yuebai bergumam kemudian dengan hati-hati meluruskan kerah Ning Jie. Dan berkata dengan nada lembut. Kamu adalah putra suci dari Sekte Miaoyin kita, mewakili citra Sekte Miaoyin. Tidak baik jika kamu absen pada acara penting seperti itu. Aku harus memintamu untuk tinggal sebentar. Ning Jie merasa sedikit tidak nyaman dengan kelembutan dan perhatian Qiyu Yuebai yang tiba-tiba untuk sementara waktu. Tapi aku harus mengatakan Qiyu Yuebai berbicara dengan sangat lembut. Kenapa dia memberi orang rasa seorang istri? Saat dia melihat wajah Qiyu Yuebai dan pikirannya tenggelam, sebuah perahu terbang yang perlahan mendekat dari cakrawala menarik semua perhatian dan pikirannya. Ketua Sekte Yin maju selangkah perlahan dan berkata dengan serius. Ini dia. Aliansi Taois adalah inti dari seluruh dunia kultivasi dataran tengah meskipun ada banyak sekte besar. Mereka masih berada di bawah yurisdiksi Aliansi Taois. Hubungan antara keduanya seperti hubungan antara negara-negara bintang biru dan perserikatan bangsa-bangsa. Sebagai pemimpin Aliansi Taois, upacara penyambutan Chung Yaohan untuk Sekte Miaoyin secara alami sangat meriah.
Perahu terbang besar perlahan berhenti di depan gerbang Gunung Sekte Miaoyin. Sebuah kata Tao terukir di sisi perahu terbang, menunjukkan kubu pengunjung. Dipaksa oleh identitasnya, Ning Jie tidak punya pilihan selain mengikuti Qiu Yuebai dan menemuinya. Para murid Sekte Miaoyin diatur secara seragam dengan lorong lebar di tengah yang tampak cukup seremonial. Di bawah tatapan semua orang Chu Miaohan perlahan berjalan turun. Dia mengenakan jubah Taois hijau longgar tetapi itu tetap tidak bisa menutupi tubuhnya yang menggairahkan. Rambutnya diikat tinggi, wajahnya sangat halus tetapi sepertinya ditutupi lapisan embun memberikan kesan menjaga jarak. Dan mata jernih itu tidak ternoda setitik pun debu. Semua orang memandangnya seolah-olah mereka melihat bunga lotus salju di gunung es. Sangat murni. Begitu sakral. Banyak murid tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Apakah ini pemimpin legendaris Liga Dao Chu Miaohan ya Tuhan? Dia sangat cantik. Dulu saya berpikir bahwa tetua Qiu Yuebai adalah wanita tercantik di dunia tetapi sekarang setelah saya melihat pemimpin aliansi Chu Miaohan, saya tidak tahu siapa wanita tercantik di dunia. Aku benar-benar tidak bisa membedakan. Anda tidak mengerti ini, saya pikir tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang lebih baik di antara keduanya hanya berdasarkan kecantikan mereka, hanya saja mereka memberi orang perasaan yang berbeda. Ya, perasaan pemimpin aliansi Chu sebagai kecantikan gunung es sangat menggairahkan. Ini seperti membiarkan pemimpin aliansi Chu mencambuk saya dengan ekspresi dingin ini, ya Tuhan, hanya memikirkan perasaan ini membuat saya sangat bersemangat. Semua orang tertarik dengan penampilan Chu Miaohan sementara Ning Jie diam-diam mengamati Qiu Yuebai dari belakang. Benar saja, wajahnya masih sedingin es. Ning Jie merasa sangat sulit untuk bergaul dengan wanita seperti ini yang suasana hatinya tidak dapat dinilai dari ekspresi wajahnya. Jika mungkin dalam hidup ini, lebih baik tidak memiliki hubungan apapun dengan wanita ini. Ning Jie membuat keputusan rahasia di dalam hatinya. Namun melihat penampilan Chu Miaohan yang memukau, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk menyangkal gagasan itu di benaknya. Sudahlah. Biarkan saja. Bahkan jika aku mati di bawah bunga peoni, aku akan tetap romantis seperti hantu. Go. Chu Miaohan memegang pengocok di tangannya dan berjalan ringan ke depan Master Sekte Shihin. Keduanya mengangguk sedikit dan bertukar sapaan sederhana. Segera Qiu Yuebai juga bergabung. Bagaimanapun, ketiga orang ini adalah kenalan lama. Dan mereka punya banyak hal untuk dibicarakan setelah lama tidak bertemu. Ning Jie sedang menunggu di dekatnya seolah-olah melihat ke langit, tetapi dari waktu ke waktu dia akan melihat ke bawah pada Chu Miaohan dan mengamatinya dengan cermat. Saat aku menonton, aku tidak bisa menahan diri untuk mengingat malam di pavilion Chunfeng di kehidupan sebelumnya. Sejujurnya, sosok Chu Miaohan yang tersembunyi di balik jubah Tao longgarnya sungguh menakjubkan. Hampir orang kedua setelah Chu Si. Bahkan si Yuki tidak bisa dibandingkan dengannya. Ning Jie merasa sulit untuk memahami mengapa wanita yang murni dingin dan menjauhi seperti Chu Miaohan bisa begitu muda dan cantik. Pada saat ini Qiu Yuebai menoleh ke Ning Jie dan berkata, "Murid, datang dan temui pemimpin aliansi Chu." Bab 253 dia tersenyum. Kata-kata Qiu Yuebai yang tiba-tiba membuat hati Ning Jie bergetar. Menghadapi Chu Miaohan meskipun dia merasa bersalah. Dia tidak punya cara untuk menolak saat ini, dia hanya bisa berjalan perlahan dari belakang para tetua ke depan Chu Miaohan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melupakan kenangan kehidupan masa lalunya untuk saat ini dan mengangguk sedikit kepada Chu Miaohan dengan senyum yang agak kaku. Ning Jie, putra suci Sekte Miaoyin, menyapa pemimpin aliansi Chu. Dengarkan suara Ning Jie. Chu Miaohan perlahan mengalihkan pandangannya dari ketua Sekte Shihin ke Ning Jie. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Ning Jie dengan hati-hati. Udara tiba-tiba menjadi sunyi. Dan setiap detik membuat Ning Jie merasa sangat tidak nyaman. Meskipun dia tahu bahwa Chu Miaohan saat ini bukanlah Chu Miaohan dari kehidupan sebelumnya dan tentu saja tidak mengenalinya, mata Chu Miaohan selalu mengingatkannya pada mata guru kelasnya dulu. Sepertinya bisa melihat menembus orang. Dan pada saat ini, Chu Miaohan memandang ekspresi Ning Jie tetap tidak berubah sedingin sebelumnya. Namun hatinya sudah dipenuhi ombak. Itu dia. Itu Ning Jie dari kehidupan sebelumnya. Banjir kenangan langsung membanjiri pikiran Chu Miaohan. Saat ini dia merasa bersalah. Ada juga kejutan. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak melindungi Ning Jie di kehidupan sebelum, yang menyebabkan kematian Ning Jie. Dia tidak memenuhi tanggung jawab sebagai pasangan Taois. Kejutan adalah Tuhan memberinya kesempatan untuk hidup kembali dan membiarkannya bertemu Ning Jie lagi. Dia harus merebut hidup ini. Kisah antara Ning Jie dan Chu Miaohan telah dimodifikasi di bab sebelumnya. Jika Anda tertarik, Anda dapat refresh dan membacanya. Memikirkan ini, Chu Miaohan tersenyum tipis dan mengangguk. Senyum ini seperti mekarnya pepohonan musim semi dan gelombang sungai yang pasang. Semua hal di dunia tampak tiba-tiba terbangun. Tetapi Ning Jie tertegun dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Aku merasakan begitu banyak emosi. Oh sial, tertawa. Wanita ini dihadapkan dengan senyuman Chu Miaohan, Ning Jie sama sekali tidak bisa mempercayainya. Kamu tahu, di antara semua pembudidaya di seluruh benua Tianyan, semua orang tahu bahwa pemimpin aliansi Tao, Chu Miaohan, memiliki wajah sedingin es yang tidak pernah berubah. Dalam kehidupan sebelumnya, Ning Jie hanya menyatakan cintanya kepada Chu Miaohan di pavilion Chunfeng, dan baru ketika keduanya menjadi teman Tao dia melihat senyum tipis di wajah Chu Miaohan untuk pertama kalinya. Tapi di kehidupan ini,
Dia tersenyum segera setelah dia melihatnya untuk pertama kali. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Saat ini, tokoh inti aliansi Tao yang datang bersama Chung Yaohan juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka telah mengikuti Chung Yaohan selama ratusan tahun tetapi tidak pernah melihat kecantikan sedingin es ini tersenyum seiring waktu. Semua orang berpikir bahwa dia tidak bisa tertawa, tapi aku tidak menyangka dia akan tersenyum hari ini. Ini benar-benar keajaiban di seluruh dunia. Sekmaster Xin dan Qiu Yuebai saling memandang dengan tidak percaya melihat senyum tipis di wajah Chung Yaohan. Mereka bertiga sudah saling kenal selama ribuan tahun dan tidak satupun dari mereka memiliki kesan Chung Yaohan tersenyum. Namun hari ini dia benar-benar tersenyum dan dia tampak sangat bahagia. Apakah wanita ini mungkin gila? Saat ini, Qiu Yuebai melirik Ning Jie lalu ke Chung Yaohan. Indra keenam wanitanya membuatnya merasakan sesuatu yang aneh, tetapi dia tidak bisa memastikannya. Namun dia masih batuk tanpa sadar. Suara ini mengingatkan semua orang dan juga membawa Chung Yaohan kembali dari pikirannya. Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia dengan cepat menyembunyikan senyum di wajahnya dan kembali menjadi dirinya yang dingin seperti biasanya. Meskipun ini membuatnya merasa sedikit malu. Selama dia melihat Ning Jise merasa bahwa semuanya sepadan. Pada saat ini, Ketua Sekte Xin tersenyum dan mencoba menengahi. Semuanya, tolong berhenti berdiri, saya telah menyiapkan jamuan makan untuk menyambut kalian semua. Setelah mendengar ini, semua orang bertukar salam dan memasuki gerbang gunung Sekte Miaoyin. Perjamuan diadakan di puncak Chengyin, dan makanannya tentu saja sangat mewah. Master Sekte Xin bahkan membunuh beberapa ayam spiritual yang telah dia pelihara selama 250 tahun, dan hidangan yang dia masak harumnya 10 mil. Namun menghadapi makanan lezat seperti itu, Qiu Yuebai tidak bisa memakannya saat ini. Karena dia menemukan ada sesuatu yang salah dengan saudara perempuannya yang baik, Chung Yaohan. Mengapa mata Chung Yaohan selalu tertuju pada murid kesayangannya, Ning Jie? Dan Ning Jie bertingkah tidak seperti biasanya. Hanya fokus makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini sangat tidak normal. Perasaan krisis samar muncul di hati Qiu Yuebai. Adegan aneh antara tiga orang ini juga dilihat oleh Master Sekte Xin. Siapa yang pandai mengamati ekspresi orang meskipun dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Ketua Sekte Xin tetap maju untuk meredakan suasana dan berkata. Semuanya. Datang dan coba ayam ajaib yang saya besarkan. Ayam panggang ini telah melalui ratusan proses untuk dibuat, saya yakin Anda akan menyukainya. Setelah mengatakan itu, dia perlahan membuka tutup piringnya. Namun sedetik berikutnya semua orang tercengang. Karena mereka menemukan bahwa tidak ada ayam panggang di piring perak. Tetapi hanya tumpukan tulang ayam yang sudah digerogoti. Ini. Melihat pemandangan aneh ini, Sekte Master Xin bingung. Ning Jie juga mengunyah nasi di mulutnya, merasa sedikit kesal. Bagaimana dengan ayam panggang? Bagaimana bisa ayam panggang yang begitu enak menghilang begitu saja? Tanpa ragu sedikit pun, Sekte Master Xin menyampaikan pesan itu kepada murid yang bertugas berpatroli. Sesaat kemudian, aku melihat seorang murid patroli perlahan datang dengan seorang gadis muda. Gadis itu memiliki rambut ungu pendek, sosok yang ramping, dan kilau berminyak samar di sekitar bibirnya, yang jelas tersisa dari Melihat gadis ini, Ning Jie berhenti makan dan berpikir sendiri. Lingel. Gadis berambut ungu pendek ini tidak lain adalah Lingel. Keturunan klan Nua yang telah merebut manisan Hao darinya di kota Yuehei beberapa hari yang lalu. Aku tidak menyangka dia benar-benar datang ke Sekte Miaoyin. Ning Jie menatap Lingel lalu tulang ayam panggang di piring. Dia sudah tahu dengan jelas siapa yang mencuri ayam panggang itu. Wanita ini masih sangat terobsesi dengan makanan. Para murid yang berpatroli memberi hormat kepada Ketua Sekte Xin dan berkata. Melapor kepada Ketua Sekte. Pencuri ayam spiritual itu adalah gadis ini. Aku sudah bertanya padanya dan dia menyelinap ke Sekte Miaoyin. Ketua Sekte Xin mengangguk perlahan menatap Ling'er dan berkata. Gadis kecil siapa kamu? Ling'er menelan suapan terakhir ayam di mulutnya, menepuk dadanya, dan berkata. Aku tidak mencuri, aku hanya sangat lapar. Aku bukan orang jahat, aku adalah Ling'er. Seorang keturunan suku Nua, kali ini saya mengikuti para tetua suku ke Sekte Miaoyin untuk membahas rencana untuk melenyapkan penyihir. Hanya saja saya berjalan sedikit lebih cepat dan tiba lebih awal dari para tetua suku. Setelah mengatakan itu, Ling'er menunjukkan cincin di tangannya yang melambangkan identitasnya sebagai anggota klan Nua. Sekmaster Xin melihat dan tersenyum sedikit. Karena kamu adalah anggota suku Nua, tidak perlu merasa terkekang. Duduk dan makan bersama kami. Terima kasih Ketua Sekte. Ling'er sangat gembira. Tetapi setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa satu-satunya kursi yang tersedia adalah di sebelah Ning Jie. Dia sedikit ragu sejenak. Bab 254 Hari Penghakiman Lin Bei. Melihat Ling'er tidak bergerak untuk waktu yang lama, Sekmaster Xin berkata dengan cemas. Pergi duduk. Tak berdaya Ling'er hanya bisa duduk di sebelah Ning Jie dengan sedikit kerutan di wajahnya. Selama makan, dia tidak berani menoleh untuk melihat Ning Jie. Dia memiliki pikiran yang sederhana. Dalam kehidupan ini, dia hanya ingin mengawasi Ning Jie dari kejauhan, tidak ingin mengembangkan perasaan padanya, untuk menghindari tragedi kehidupan sebelumnya terjadi lagi. Namun selama Ning Jie ada di dekatnya, dia merasa seperti ada rusa yang berdebar-debar di dalam hatinya. Sulit dikendalikan. Ning Jie akan melirik Ling'er dari waktu ke waktu. Wanita ini selalu tampak seperti tidak terlalu pintar. Konyol. Tapi imut dan ketat.
Dadanya benar-benar rata tanpa bahan apapun. Dalam kehidupan sebelumnya, Ning Jie juga diam-diam membuat banyak rencana makan untuk memperkaya payudaranya, tetapi sayangnya neneknya benar-benar tidak bisa menambah berat badan. Setelah makan dan minum, hari sudah senja. Semua orang sudah menetap di kamar masing-masing untuk beristirahat. Ning Jie juga bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk tidur siang sebentar sebelum dia harus pergi mencari Xiao Wanxing untuk melapor. Namun, tepat ketika dia hendak kembali, tuannya, Qiu Yuebai, tiba-tiba meraih tangannya. Ning Jie menoleh ke belakang dan melihat Qiu Yuebai sudah mabuk. Di bawah pengaruh alkohol, seluruh wajahnya memerah seperti buah persik. Dia perlahan-lahan mendekatkan kepalanya ke Ning Jie, dan hanya berhenti ketika ujung hidung mereka hampir bersentuhan. Mata indahnya bergerak saat dia menatap Ning Jie dengan tenang dari jarak dekat. Master, ada apa denganmu? Merasakan napas samar Qiu Yuebai hampir di wajahnya, Ning Jie sedikit bingung dan tidak bisa menahan diri untuk mundur setengah langkah. Melihat Ning Jie mundur, Qiu Yuebai sedikit tidak puas dan menarik Ning Jie mendekat. Duang. Ning Jie terkejut dan tiba-tiba menabrak puncak suci Qiu Yuebai yang lebar dan perasaan itu membuat Ning Jie terkejut sekaligus bahagia. Qiu Yuebai pura-pura marah dan berkata, "Apa tuanmu seorang raksasa? Apakah kamu takut padaku?" Ning Jie melambaikan tangannya berulang kali. "Tidak, aku tidak takut." "Jika kamu tidak takut, mengapa kamu mundur?" "Aku." Ning Jie ingin menjelaskan, tetapi tidak dapat memikirkan alasan yang cocok saat ini, jadi dia hanya bisa menghiburnya. "Tuan, Anda mabuk, biar saya antar kembali untuk..." Qiu Yuebai dengan lembut menepis tangan Ning Jie yang hendak membantunya. Dan berkata genit dengan sedikit rasa mabuk. "Yes tuan, sedang mabuk, tuan tidak bisa berjalan lagi." "Kamu gendong aku." Melihat tampilan genit Qiu Yuebai, Ning Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa emosional. Perasaan ketika wanita berumur ribuan tahun ini bertingkah genit berbeda. Bahkan bisa dikatakan unik dengan caranya sendiri. Tak berdaya, Ning Jie hanya bisa perlahan-lahan menggendong Qiu Yuebai di punggungnya. Merasa sosok Qiu Yuebai yang tercela, Ning Jie merasa tidak nyaman dengan setiap langkah yang diambilnya. "Aku harus mengatakan sosok guru benar-benar sempurna." Bahkan kedua adik perempuan junior kurang memiliki pesona dibandingkan dengan sang guru. Sama seperti pikiran Ning Jie yang melayang, Qiu Yuebai yang diam-diam merayap di punggungnya tiba-tiba bertanya di telinga Ning Jie dengan suara manis. "Siapa yang lebih cantik, guru atau si Yuki?" Mendengar pertanyaan ini, Ning Jie tiba-tiba sadar. Pertanyaan ini memberi jelas merupakan sebuah proposisi. Jika Anda menjawab salah, konsekuensinya bisa dibayangkan. Tentu saja, untuk seorang veteran seperti Ning Jie yang telah mengalami banyak hal, pertanyaan seperti itu tidak akan sulit baginya. Ning Jie bahkan tidak memikirkannya dan berkata langsung, "Tentu saja tuan itu tampan." Qiu Yuebai terus bertanya, "Bagaimana dengan Chung Yaohan, siapa yang lebih cantik? Tuan atau Chung Yaohan?" "Tentu saja tuan cantik di hatiku, tidak peduli siapapun wanita di dunia ini." "Tuan cantik tidak peduli dengan siapa tuan bersama tuan cantik." Mendengar kata-kata Ning Jie, Qiu Yuebai tersenyum manis. Dia tidak peduli apakah Ning Jie memujinya atau tidak, dia tetap mendengar jawaban yang dia inginkan. Sejak Ning Jie pergi ke Sekte Hehuan, dia khawatir Ning Jie telah dibujuk oleh si Yuki. Sekarang setelah menunggu sekian lama, dia akhirnya mendapatkan Ning Jie kembali. Namun, dia tidak menyangka bahwa sekarang Chung Yaohan ada di sini, dia akan merasakan perasaan krisis yang tidak dapat dijelaskan di hatinya. Meskipun dia tidak ingin melakukan ini, dia benar-benar tidak bisa melepaskan Ning Jie. Dan sekarang, mendengarkan Ning Jie mengatakan ini, dia merasa nyaman dan tertidur di punggung Ning Jie. Ning Jie bisa merasakan bahwa Qiu Yuebai sudah tertidur. Untuk mencegah Qiu Yuebai tergelincir dari punggungnya, Ning Jie hanya bisa dengan lembut menopang pantat Qiu Yuebai dengan tangannya. Pada saat yang sama, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan tekstur yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Luar biasa. Dalam perjalanan singkat kembali ke puncak Baiyu, Ning Jie menderita siksaan ganda dari tubuh dan pikiran. Ning Jie tidak menghela napas lega sampai dia menempatkan Qiu Yuebai di tempat tidur. Setelah menutupi Qiu Yuebai dengan selimut, dia bersiap untuk keluar. Tapi dalam sekejap berbalik dengan Yuebai, yang berada di sebuah mimpi, merentangkan tangannya dari bawah tangan Ning Jie dan bergumam, "Murid, apakah kamu suka menjadi tuanmu?" Ning Jie tiba-tiba terpana. Menolehkan kepalanya untuk melihat Qiu Yuebai, dia menemukan bahwa Qiu Yuebai sedang tidur nyenyak. Dia meletakkan tangan Qiu Yuebai kembali ke dalam selimut dan berkata dengan nada memanjakan, "Tuan, bersikap baiklah dan tidurlah." Setelah mengatakan itu, Ning Jie menatap wajah Qiu Yuebai yang montok seperti giok, perlahan membungkuk, dan dengan lembut mencium kening Qiu Yuebai. "Selamat malam." Ning Jie perlahan menutup pintu untuk Qiu Yuebai dan pergi. Saat dia berjalan pergi, Yuebai, yang awalnya dalam tidur nyenyak, membuka aisatnya yang indah dari tempat tidur dan bergumam dengan bibir merahnya sedikit bergerak. "Anda Bratyu kecil sudah belajar bagaimana secara diam-diam memanfaatkan tuan Anda." Saat Qiu Yuebai berbicara, dia mengangkat tangannya dan dengan lembut membelai dahinya. Dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, Ning Jie benar-benar tidak menyadari situasi tersebut. Sudah tiba di kamar Xiao Wanxing. Dibandingkan dengan badai Cusi di sini, di Xiao Wanxing, ini adalah markas Ning Jie.
Tidak peduli gerakan apa yang digunakan Ning Jie, Xiao Wanxing memilih untuk menahannya secara diam-diam, yang membuat Ning Jie merasakan kendali mutlak. Hari vertikal. Ning Jie tiba di aula penegakan hukum Sekte Miaoyin pagi-pagi sekali. Setelah Liu Yue ditahan posisi tetua aula penegakan hukum untuk sementara diambil alih oleh tetua bengkel alkimia Zhongyi. Pada saat ini balai penegakan hukum yang sudah lama tidak aktif menjadi ramai kembali. Semua orang datang lebih awal dan berkumpul di depan balai penegakan hukum seperti sekelompok penonton. Karena hari ini adalah hari penghakiman Lin Bei. Bab 255 tolong jangan lakukan ini. Aula penegakan hukum. Yang memang tidak terlalu luas, menjadi agak ramai saat ini. Penatua Zhongyi melihat murid-murid yang datang berbondong-bondong, mengusap dahinya. Dan akhirnya membuat keputusan untuk mengadakan persidangan Lin Bei di arena seni bela diri sekte. Dengan cara ini, tidak perlu khawatir balai penegak hukum tidak dapat menampung begitu banyak murid, dan lebih banyak orang dapat menyaksikan persidangan Lin Bei dengan mata kepala mereka sendiri. Ini juga berfungsi sebagai peringatan bagi sebagian besar murid. Ning Jie secara alami tidak keberatan dengan ini. Pada saat yang sama, saya masih memiliki beberapa harapan kecil di hati saya. Aku sudah menunggu begitu lama hanya untuk hari ini. Setelah hari ini, Lin Bei bisa dikatakan ditakdirkan untuk menjadi bidak catur yang tidak berguna, dan Ning Jie bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia bahkan sudah mulai membayangkan dalam benaknya kehidupan bahagia setelah kembali ke Bintang Biru. Dia telah melakukan perjalanan menembus waktu begitu lama sehingga virus sialan di Bintang Biru pasti sudah dihilangkan. Tentu saja, tidak masalah jika tidak dihancurkan. Lagi pula pada saat itu dia akan menjadi pria kuat tingkat atas di periode Mahayana dan itu hanya akan menjadi virus kecil. Tidak masalah dia akan mengambil tindakan. Memikirkan dirinya menjadi penyelamat dan dikagumi oleh semua orang di Bintang Biru, Ning Jie merasa bahwa hidup ini sungguh luar biasa. Tidak hanya itu, dia bahkan bisa menulis novel di waktu luangnya. Ning Jie sudah memikirkan sebuah nama, namanya adalah kehidupan bahagia setelah kembalinya Kaisar Abadi. TSK, itu benar-benar bukan tusukan. Memikirkan hal ini, Ning Jie memasang senyum tipis di wajahnya dan kemudian perlahan berjalan menuju lapangan seni bela diri.